Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Firmansyah dan RP akhir 105. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai implementasi material dan proses. Yang pertama ada desain dari mouse Futre yang desain oleh Chen Ruixue dari Cina. Nah, mouse Futre ini sendiri itu dia sebuah mouse yang memang dirancang untuk kegiatan perkantoran seperti mengetik ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi yang sering digunakan di perkantoran. Nah, selanjutnya, nah yang ketiga ada anatomi produk beserta part dan komponen. Nah, untuk part komponen sendiri itu yang top cover ini ada dua. Nah, top cover ini dia eh, yang warna merah itu dia berbahan ABS karena ABS itu dia sangat kuat dan dia berbahan plastik akhirnya digunakan agar yang pertama secara manufaktur dia cepat diproses dan kedua dia tahan lama. Nah, untuk yang transparan, dia terbuat dari polikarbonat. Nah, lalu ada komponen yang yang kedua, yaitu yang di bawah sini. Nah, yang berwarna hitam ini dia juga berbahan ABS karena sekali lagi dia butuh bahan yang mudah diproses dan juga kuat. Lalu yang ketiga ada scroll wheel. Scroll wheel itu yang ini. Scroll wheel ini dia berbahan polikarbonat atau PMMA dan fungsi sendiri dia untuk navigasi vertikal. Dan yang keempat ada PCB komponen elektronik. Nah, PCB komponen elektronik itu yang ini, yang warna coklat ini. Dia em, kalau dari materialnya dia sepertinya epoxy glass dan untuk komponen sendiri dia ada sensor optik, tombol switch click, eh, kapasitor dan yang keempat ada konektor kabel USB. Nah, dan yang terakhir ada kabel USB-nya. Nah, ini kabel USB-nya. Nah, kabel USB-nya itu kenapa dia berbahan konduktor seperti tembaga? Yaitu karena eh, untuk apa ya? Untuk jaga-jaga karena listrik itu panas. Nah, lalu ada- lalu ada beberapa perimbangan teknis dan rekayasa yang teridentifikasi. Yang pertama itu ada struktur dua bagian casing. Nah, ini tuh untuk memudahkan perakitan dan perawatan. Dan yang kedua ada scroll transparan dengan roda berongga yang bertujuan untuk memberikan efisiensi dan keringanan saat digunakan. Dan yang ketiga ada PCB yang disusun secara simetris. Nah, alasannya adalah untuk memudahkan penempatan tombol di bagian kiri atau kanan. Nah, yang keempat ada dudukan lensa optik itu untuk menunjukkan rekayasa posisi sensor optik terhadap permukaan bawahnya. Dan yang terakhir ada kabel fleksibel dengan strain relief untuk mencegah kerusakan akibat tarikan. Lalu selanjutnya ada material, sebentar, itu gimana caranya? Ada material selection pada produk. Nah, ini bertujuan untuk mohon maaf ya. Ini di sini saya akan memberikan bagiannya. Nah, di sini ada casing atas dia berbahan ABS. Alasannya dia dipilih itu dikarenakan dia ringan, kuat, mudah dicetak dan tahan gores. Yang kedua ada casing transparan. Nah, casing transparan ini dia terbuat dari PC atau PMMA. Alasannya karena dia transparan dan dia kuat. Yang ketiga ada scroll wheel. Dia terbuat dari polikarbonat tahan terhadap ketekan. Dan keempat ada PCB terbuat dari FR4 dan lapisan baja. Alasannya karena dia stabil secara thermal elektrik. Dan dan kelima ini ada kabel USB. Dia terbuat dari tembaga ditambah PVC dan konduktif fleksibel. Lalu yang terakhir itu ada tombol tombol klik. Dia terbuat dari ABS. Lalu karena dia dipilih karena dia responsif dan tahan lama.
Nah, untuk proses manufakturnya sendiri, yang pertama itu ada injection molding, itu untuk casing ABS dan bagian scroll. Nah, yang kedua itu ada laser cutting atau press fit, itu bertujuan untuk transparansi dan bentuk presisi pada scroll wheel. Yang ketiga itu ada PCB manufacturing, atau etching dan SMT. Yang pertama dia bertujuan untuk jalur tembaga yang dilaminasi di papan FR4. Dan yang kedua tujuannya itu untuk komponen elektronik yang disolder otomatis. Dan yang terakhir itu ada assembly dan QC. Nah, dia ini bertujuan untuk perakitan casing, tombol, kabel dilakukan semi manual, dan dan yang terakhir itu untuk quality check dilakukan untuk konektivitas dan data tracking. Nah, yang terakhir yang terakhir itu ada inovasi potensial. Eh, yang pertama dia menggunakan material yang ramah lingkungan, dan yang kedua itu dia memiliki tekstur permukaan yang ergonomis. Menurut saya bisa ditambahkan lapisan karet TPE untuk kenyamanan genggamannya. Dan yang ketiga ini dia memiliki modularitas desain. Nah, bagian scroll atau sensor dapat diganti sesuai kebutuhan kebutuhan penggunaannya. Nah, lalu yang keempat ada desain transparan, eh, dan LED RGB. Nah, untuk ini, menurut saya untuk estetika modern dan visualnya sudah bagus. Lalu penggunaan skrup, mungkin bisa digunakan seperti sistem join, itu menggunakan sistem snap fit atau ultrasonic welding untuk casing. Sekian dari saya, terima kasih.